Bab 48.2, Singa Hitam 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Petik 2. Dan bagaimana dengan Hamel? Mengapa kamu membawa Hamel bodoh di sini? Tidak, ya, saya hanya merasa dia juga orang hebat yang layak dihormati. Kenapa aku harus menghormatinya? Ambil saja orang yang lewat dan tanyakan pada mereka. Di antara Great Vermont, Sienna yang bijaksana, dan Hamel yang bodoh, jika Anda meminta mereka untuk memilih salah satu yang paling mereka hormati, selama mereka bukan pencari perhatian yang berbohong, tidak mungkin mereka akan mengatakan bahwa mereka menghormati Hamel. Petik 2. Petik 2. Batuk, Lovelian terbatuk pelan karena ledakan Melkit. Saat kata-kata Gillette tentang bagaimana dia paling menyukai Hamel terlintas di benaknya, Master Menara Merah dengan ragu-ragu berbicara, "Ahem. Eugene, jika kamu tidak memiliki keinginan untuk memiliki tongkat, maka..." Melkit menyelanya, "Hei kamu, jangan katakan hal yang sia-sia dan diam saja." Mengabaikannya, Lovelian melanjutkan, "Di antara artefak yang dikumpulkan oleh Master Menara Putih, ada satu yang sangat langka dan berharga. Aku menyuruhmu diam." Melkit memekik. Seolah-olah ada sesuatu yang menanggapi tangisannya, rambut keritingnya mulai naik ke atas saat arus listrik mengalir melaluinya. Dilarang keras melakukan tindakan kekerasan apapun di dalam Akron, Lovelian mengingatkannya. Melkit mengancamnya, "Selama kamu tidak mengatakan omong kosong, aku tidak perlu melakukan kekerasan." "Omong kosong apa?" Lovelian membela dirinya sendiri, "Saya hanya akan memberi Eugene beberapa saran sehingga dia dapat membuat pilihan yang tepat." "Aku juga cukup penasaran dengan apa yang dia katakan," Eugene berbicara sambil tersenyum. Eugene juga ingin melihat Melkit memanggil Raja Roh Angin, Tempest. Tetapi jika dia juga bisa mendapatkan harta langka di atas itu, dia akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Lovelian memulai, "Ya, ada artefak yang disebut jubah kegelapan." "Aku bilang diam." Melkit mengulangi sekali lagi. "Kenapa kamu terdengar sangat kesal? Kapan? Sejauh yang saya tahu, Anda bahkan belum pernah menggunakan jubah kegelapan sekali dalam 10 tahun terakhir ini. Apakah Anda tahu berapa banyak yang saya lalui untuk mendapatkan jubah itu?" Petik 2. Bukankah lebih baik meminjamkannya kepada seseorang yang membutuhkannya dan mendapatkan apa yang Anda inginkan sebagai imbalan daripada membiarkannya tergeletak tidak terpakai kecuali untuk tujuan hiasan? Sekali lagi, Melkit tidak bisa berkata-kata. Dia menggali jari-jarinya ke rambutnya yang mengambang saat dia terjebak dalam kesedihan yang frustrasi. "Apa sebenarnya jubah kegelapan itu?" Eugene bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini hanya jubah musim dingin. Karena ada bulu di sekujur tubuhnya, itu cukup hangat." Itu saja, Melkit tergagap saat dia menghindari memberikan penjelasan yang sebenarnya, tapi Lovelian cukup baik untuk menjelaskan secara detail. "Kamu tahu tentang perisai gedon yang disimpan di brankas harta Leonhard, kan?" Lovelian membenarkan. Meskipun tidak benar-benar pada level yang sama, jubah itu bisa melakukan hal serupa. Jika Anda mengarahkan serangan frontal ke bagian dalam jubah, Anda dapat mengarahkannya kembali ke arah manapun yang Anda inginkan. Petik 2. Itu tidak begitu serbaguna, Melkit berusaha keras untuk mengecilkan itu. "Sebenarnya, itu bergantung pada rebound, bukan refleksi. Jika Anda tidak menghitung koordinat spasial dengan benar dan memandu jalur serangan dengan mana, Anda tidak akan benar-benar dapat mengirim serangan kembali ke arah yang Anda inginkan. Bagaimanapun, itu memiliki beberapa tingkat sihir spasial tertinggi. Kamu mungkin tidak bisa langsung mengenalnya, tetapi jika itu dengan bakatmu, Eugene, aku yakin kamu akan dapat menggunakannya segera," Lovelian meyakinkannya. Anda, mengapa Anda terus meniupkan udara panas seperti itu? Apakah jubah kegelapan benar-benar terlihat semudah itu untuk diraih?" Bahu Melkit bergetar saat mereka naik turun. "Itu bukan satu-satunya cara kamu bisa menggunakannya," lanjut Lovelian, mengabaikan ledakan terakhir Melkit. "Permukaan luar jubah juga disihir dengan mantra pertahanan tingkat tinggi. Kamu bisa dengan mudah memblokir mantra serangan dari lingkaran kelima hanya dengan memakainya. Tapi itu juga tergantung pada manamu sendiri," Melkit menambahkan dengan cemberut. "Secara keseluruhan, ini adalah artefak yang sangat nyaman. Juga, Eugene, apakah kamu masih menikmati menggunakan berbagai senjata yang berbeda?" Lovelian bertanya, tidak menunjukkan tanda-tanda telah mendengar Melkit. Kepala penyihir mengingat upacara kelanjutan garis darah yang dia saksikan beberapa tahun yang lalu. Meskipun Eugene saat ini hanya menggunakan Winnet sendiri, selama upacara kelanjutan garis darah, Eugene dengan terampil menggunakan perisai dan pedang bersama-sama. Tidak hanya itu, dia telah mendengar dari Gillette bahwa Eugene juga sangat pandai menangani tombak. Eugene berpura-pura rendah hati, "Ya, bukan berarti aku menggunakan banyak senjata hanya untuk bersenang-senang. Tetapi jika saya memilikinya, saya akan menggunakannya. Meskipun saat ini saya hanya memiliki Winnet pada saya karena tidak nyaman untuk membawa banyak senjata." Petik 2. "Haha, jika itu masalahnya, Anda akan sangat menyukai jubah kegelapan. Jubah itu juga memiliki sihir subruang tingkat tertinggi yang ada di dalamnya. Tidak ada yang rumit tentang itu. Masukkan saja beberapa barang ke dalam jubah. Dan kemudian Anda bisa mengeluarkannya kapanpun Anda membutuhkannya," ungkap Lovelian dramatis. "Bajingan ini," Melkit mengutuk saat dia mengangkat mata yang dipenuhi keputusasaan untuk menatap Lovelian.
Kedengarannya bagus, Eugene mengangguk setuju dengan senyum lebar. Mari kita menukar jubah kegelapan daripada tongkat. Ah, tapi tidak sekarang. Saya masih perlu meminta izin dari keluarga utama. Petik 2. Aku masih belum menyetujui ini. Melkit meludah dengan putus asa di dalam hatinya. Namun, Melkit adalah orang yang paling dirugikan dengan tidak membuat kesepakatan ini, bukan Eugene. Atau setidaknya, itulah yang Melkit rasakan. Bahkan dalam mimpinya, Melkit tidak dapat membayangkan fakta bahwa Eugene sangat ingin berbicara dengan Tempest sekali lagi. Jika kamu tidak mau, maka mau bagaimana lagi? Eugene mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan otak di lantai atas, jadi sekarang aku kelaparan. Kepala penyihir Lovelian, jika tidak apa-apa, apakah Anda ingin makan bersama? Kita bisa membicarakan tentang apa yang harus aku lakukan sebagai muridmu. Lovelian menerima tawaran itu, kedengarannya bagus bagiku. Meskipun tidak terlalu dekat dari sini, saya tahu restoran bagus yang terletak di langit, di salah satu stasiun terapung. Meskipun makanan di sana enak, pemandangan malam yang dilihat dari jendelanya bahkan lebih bagus daripada makanannya. Wow, kalau dipikir-pikir, aku masih belum bisa melihat pemandangan malam yang disebut salah satu permata mahkota Arot. Jika demikian, maka itu bagus. Izinkan saya untuk segera memanggil kereta udara untuk kita. Petik 2. Mengabaikan Melkit, Eugene dan Lovelian semakin mengenal satu sama lain saat mereka saling mengobrol. Melkit baru saja memelototi pemandangan ini, tapi sekarang dia menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya menyerah. Baik, aku mengerti, Melkit dengan enggan mengakui kekalahan. Konten iklan. Oh, kamu masih di sini? Eugene bertanya dengan heran. Dia sama seperti dia muncul, anak nakal yang nakal. Saat Melkit memelototi Eugene, dia mengepalkan tinjunya. Melkit berjuang untuk mengeluarkan kata-kata, jubah kegelapan. Jika itu yang Anda inginkan, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Tidak perlu terburu-buru. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku perlu meminta izin dari keluarga utama? Saat Eugene menjawab dengan menggelengkan kepalanya, Melkit tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mulai melepaskan jeritan amarah yang melengking. Kia. Ukiah. Aku hampir bisa berpikir bahwa kamu adalah seekor gagak. Ketika Eugene menggelengkan kepalanya dengan kasihan, dia mundur darinya. Seperti yang diharapkan Eugene, Gillette tidak keberatan meminjamkan Winnet. Namun, dia memang melampirkan persyaratan. Mereka benar-benar tidak bisa mengambil risiko menghancurkan Winnet selama waktu itu, dan seorang pengamat dari klan Lionheart akan terikat pada Melkit selama dia meminjam Winnet. Seorang pengamat, Melkit bertanya. Setelah mengunjunginya di pagi hari, beberapa hari setelah terakhir kali mereka berbicara, wajah Melkit tidak terlihat begitu baik. Mungkin karena dia mengalami banyak tekanan selama beberapa hari terakhir, lingkaran hitam di bawah matanya sangat dalam. Melkit melanjutkan, apakah Patriark akan datang secara pribadi? Tidak, jawab Eugene. Lalu siapa yang akan datang? Apakah pria itu, adik laki-laki Patriark, Gion Lionheart? Bagaimana kamu tahu itu? Patriark dari keluarga utama klan Hati Singa tidak akan begitu riang dipanggil ke sana-sini dalam berbagai hal. Karena dia sudah dipanggil ke Arot baru-baru ini karena putranya yang tidak berguna. Akan sangat konyol jika dia kembali untuk hal seperti ini, gerutu Melkit sambil membuka kerah jubahnya. Apakah itu jubah kegelapan? Eugene bertanya, menunjuk ke jubah yang dikenakan Melkit. Dia mengatakan bahwa itu hangat karena tertutup bulu, itulah bagaimana jubah ini muncul. Keren, bukan? Melkit membual dengan perasaan campur aduk. Aku pikir itu akan terlihat lebih keren jika aku memakainya daripada ketika kepala penyihir Melkit memakainya, goda Eugene. Aku selalu merasa kamu anak nakal yang menyebalkan, tapi ini. Jangan terlalu kesal, karena kita melakukan bisnis satu sama lain, bukankah lebih baik jika ada senyuman di sekitar kita? Tutup. Jadi, kapan adik laki-laki Patriark akan tiba? Petik 2. Mereka mengatakan bahwa dia akan berada di sini sekitar tengah hari ini. Tapi Sir Gion bukan satu-satunya yang akan datang. Lalu siapa lagi yang ikut? Melkit menyipitkan matanya saat dia dengan hati-hati menyikat bulu di jubahnya. Penjaga klan Lionheart juga akan menemaninya, jawab Eugene dengan tes. Ini akan menjadi pertama kalinya meminjamkan harta keluarga utama, dan mereka juga di sini untuk melihat. Edward, insiden kakak laki-lakiku. Petik 2. Para penjaga, mata Melkit yang menyipit melunak saat dia mencoba mengingat istilah itu. Setelah berpikir sejenak, Melkit tersenyum dan mengangguk. Oh, itu benar. Anda sedang berbicara tentang anjing pemburu dari klan Lionheart, kan? Petik 2. Menyebut mereka anjing pemburu, meskipun Wali tidak akan menghargai kata-kata ini, pendapat Eugene tentang mereka tidak jauh berbeda dari Melkit. Perintah penjaga keluarga, singa hitam klan Hati Singa. Meskipun begitu mereka disebut, peran penjaga tidak berbeda dengan anjing pemburu. Jika seorang anak dari garis keturunan yang tidak menghadiri upacara kelanjutan garis darah melatih mana atau mengambil pedang asli, atau jika formula api putih, yang dimaksudkan untuk dipelajari secara eksklusif oleh keluarga utama, diajarkan kepada keturunan kolateral, penjaga akan muncul untuk memberikan penilaian atas kejahatan mereka. Dan untuk ilmu hitam, kenang Eugene. Praktek ilmu hitam dilarang keras oleh perintah klan Lionheart.
Meski Edward belum berhasil mempraktekkan ilmu hitam, memang benar dia sudah mencoba untuk mulai mempelajari ilmu hitam. Karena itu, penjaga telah memutuskan untuk mengunjungi Arot untuk menyelidiki masalah ini dengan cermat. Gion Lionheart, adik lelaki patriark yang masih belum menikah, adalah anggota Black Lions klan Lionheart.